Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan akurat. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabaau, Siang Yusuf Delvi ketika ditemui menjelaskan, santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati. Serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah disampaikan secara mudah dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam Lintas Beritasi. Siak TV, bijakan detik. Guys, ada kabar gembira nih. Pemerintah telah meningkatkan manfaat BP Jam Sostek tanpa menaikkan iurannya. Selama ini program jaminan kecelakaan kerja telah hadir dengan manfaat yang sangat lengkap. Di antaranya, perawatan Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan akurat. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabaau, Siang Yusuf Delvi ketika ditemui menjelaskan, santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati. serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah disampaikan secara mudah dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam Lintas Beritasi. Siak TV, bijakan detik. Guys, ada kabar gembira nih. Pemerintah telah meningkatkan manfaat BP Jam Sostek tanpa menaikkan iurannya. Selama ini program jaminan kecelakaan kerja telah hadir dengan manfaat yang sangat lengkap. Di antaranya, perawatan dan pengobatan tanpa batasan biaya, bantuan biaya transportasi, santunan pengganti upah selama tidak bekerja, santunan kematian sebesar 48 kali upah, santunan cacat total hingga maksimal 56 kali upah, bantuan beasiswa, pendampingan dan pelatihan untuk persiapan kembali bekerja atau return to work. Kini manfaat tersebut makin meningkat nih guys. Contohnya, bertambahnya bantuan biaya pengangkutan dari tempat kecelakaan kerja sampai ke rumah sakit. Selanjutnya, peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan belum mampu bekerja mendapatkan penggantian upah sebesar 100% selama 1 tahun. Selain itu, beasiswa pendidikan untuk 2 orang anak dengan maksimal sebesar Rp174 juta. Dengan rincian, TK sampai SD mendapatkan Rp1,5 juta per tahun per anak. SMP Rp2 juta per tahun per anak. SMA Rp3 juta per tahun per anak. Perguruan tinggi Rp12 juta per tahun per anak. Dan yang terbaru, program layanan home care atas rekomendasi dokter serta pemeriksaan diagnostik untuk peserta yang terbukti mengalami penyakit akibat kerja. Home care merupakan perawatan di rumah bagi peserta yang tidak memungkinkan ke rumah sakit atau klinik dan diberikan paling lama 1 tahun dengan nilai maksimal Rp20 juta. Selain jaminan kecelakaan kerja, manfaat jaminan kematian juga meningkat menjadi Rp42 juta. Dengan rincian biaya pemakaman Rp10 juta, santunan berkala Rp12 juta, santunan kematian Rp20 juta, ditambah beasiswa untuk 2 orang anak dari TK hingga perguruan tinggi dengan nilai maksimal Rp174 juta. Nah, udah tahu kan manfaatnya? So, pastikan kamu terdaftar dan dilindungi oleh program BP Jam Sostek. Karena iurannya tetap, manfaatnya meningkat. Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan akurat. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabaau, Siang Yusuf Delvi ketika ditemui menjelaskan, santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati. serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah disampaikan secara mudah dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam Lintas Beritasi. Siak TV, bijakan detik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Encik Tuan dan Puan, saatnya nonton Siak TV. Dapatkan informasi terkini tentang perkembangan negeri istana. Siak TV, bijakkan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk mengetahui berita terkini mengenai seluruh di Kabupaten Siak, silakan nonton Siak TV. Bu, Ya Pak, tolong belikan beras merek ini apa Bu? jangan merek ini lah Pak. Ini kan yang beras mengandung itu loh Pak. Wah, vaksin ini mengandung bahan tidak halal. Viralkan ini. Apa benar Ustaz dia berikut kampanye? Salah satu capres melakukan kampanye hitam. Masa iya? Stop berita hoax. Ingat, jadilah masyarakat yang cerdas. Dalami beritanya, cari sumber dan saring beritanya. Jangan disebar dulu. Itu sama juga kita memberikan informasi yang salah alias hoax. Ingat, undang-undang tentang ITE. Jadilah masyarakat yang cerdas. Tolak berita hoax! Siapa bilang nonton Siak TV di luar Kabupaten Siak hanya bisa disaksikan lewat streaming? Sekarang tayangan Siak TV dapat disaksikan di seluruh Indonesia. Tonton Siak TV melalui Ninmedia TV Rakyat Indonesia di pointing parabola Anda ke satelit Cinasat 11. Siak TV, bijakkan negeri. Encik-encik dan puan-puan nak nonton Siak TV di handphone? Nak tahu caranya macam mana? Buka aplikasi Play Store, ketik Kugo di kolom pencarian. Pilih aplikasi Kugo, tekan tombol install. Dah tuh tunggu sampai instalasinya selesai. Dan buka aplikasi Kugo, pilih menu nonton gratis. Dah tuh pilih menu Siak TV. Siaran Siak TV dapat ditonton dimanapun berada. Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan akurat. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabau, Teks Siak Yusuf Delvi ketika ditemui menjelaskan, santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati. serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah disampaikan secara mudah dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam lintas privasi. Siak TV, bijakkan negeri. Guys, ada kabar gembira nih. Pemerintah telah meningkatkan manfaat BP Jam Sostek tanpa menaikkan iurannya. Selama ini program jaminan kecelakaan kerja telah hadir dengan manfaat yang sangat lengkap. Di antaranya, perawatan dan pengobatan tanpa batasan biaya, bantuan biaya transportasi, santunan pengganti upah selama tidak bekerja, santunan kematian sebesar 48 kali upah, santunan cacat total hingga maksimal 56 kali upah, bantuan beasiswa, pendampingan dan pelatihan untuk persiapan kembali bekerja atau return to work. Kini manfaat tersebut makin meningkat nih guys. Contohnya, bertambahnya bantuan biaya pengangkutan dari tempat kecelakaan kerja sampai ke rumah sakit. Selanjutnya, peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan belum mampu bekerja mendapatkan penggantian upah sebesar 100% selama 1 tahun. Selain itu, beasiswa pendidikan untuk 2 orang anak dengan maksimal sebesar 174 juta rupiah. Dengan rincian, TK sampai SD mendapatkan 1,5 juta rupiah per tahun per anak. SMP 2 juta rupiah per tahun per anak. SMA 3 juta rupiah per tahun per anak. Perguruan tinggi 12 juta rupiah per tahun per anak.
Dan yang terbaru, program layanan home care atas rekomendasi dokter serta pemeriksaan diagnostik untuk peserta yang terbukti mengalami penyakit akibat kerja. Home care merupakan perawatan di rumah bagi peserta yang tidak memungkinkan ke rumah sakit atau klinik dan diberikan paling lama 1 tahun dengan nilai maksimal 20 juta rupiah. Selain jaminan kecelakaan kerja, manfaat jaminan kematian juga meningkat menjadi 42 juta rupiah. Dengan rincian biaya pemakaman 10 juta rupiah, santunan berkala 12 juta rupiah, santunan kematian 20 juta rupiah, ditambah beasiswa untuk 2 orang anak dari TK hingga perguruan tinggi dengan nilai maksimal 174 juta rupiah. Nah, udah tahu kan manfaatnya? So, pastikan kamu terdaftar dan dilindungi oleh program BP Jam Sospek, karena iurannya tetap, manfaatnya meningkat. Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan akurat. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabau, Teks Siak Yusuf Delvi ketika ditemui menjelaskan, santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati. Serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah disampaikan secara lugas dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam lintas beritasi. Siak TV, bijakan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Encik Tuan dan Puan, saatnya nonton Siak TV. Dapatkan informasi terkini tentang perkembangan negeri istana. Siak TV, bijakan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk mengetahui berita terkini mengenai seluruh di Kabupaten Siak, silakan nonton Siak TV. Bu, Ya Pak, tolong belikan beras merek ini apa Bu? jangan merek ini lah Pak. Ini kan yang beras mengandung plastik itu loh Pak. Wah, vaksin ini mengandung bahan tidak halal. Viral kan ini. Apa benar Ustaz dia berikut kampanye? Salah satu capres melakukan kampanye hitam. Masa iya? Stop berita hoax. Ingat, jadilah masyarakat yang cerdas. Dalami beritanya, cari sumber dan saring beritanya. Jangan disebar dulu. Itu sama juga kita memberikan informasi yang salah alias hoax. Ingat, undang-undang tentang ITE. Jadilah masyarakat yang cerdas. Tolak berita hoax! Siapa bilang nonton Siak TV di luar Kabupaten Siak hanya bisa disaksikan lewat streaming? Sekarang tayangan Siak TV dapat disaksikan di seluruh Indonesia. Tonton Siak TV melalui Ninmedia TV Rakyat Indonesia di pointing parabola Anda ke satelit Cinasat 11. Siak TV, bijakan negeri. Encik-encik dan puan-puan nak nonton Siak TV di handphone? Nak tahu caranya macam mana? Buka aplikasi Play Store, ketik Google di kolom pencarian. Pilih aplikasi Google, tekan tombol install. Dah tuh tunggu sampai instalasinya selesai. Dan buka aplikasi Google, pilih menu nonton gratis. Dah tuh pilih menu Siak TV. Siaran Siak TV dapat ditonton dimanapun berada. Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan akurat. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabau, Teks Siak Yusuf Delvi ketika ditemui menjelaskan, santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati. Serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah
disampaikan secara mudah dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam Lintas Beritasi. Siap TV, bijakan negeri. Penyelenggaraan jaminan sosial merupakan salah satu kewajiban dan tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakatnya sesuai dengan kemampuan keuangan negara saat ini. Kemudian Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya juga memberikan atau mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan Founded Social Security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. BP Jam Sostek pun terus meningkatkan berbagai kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. Dalam catatan Bang Eki episode kali ini, Bang Eki akan membahas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan BP Jam Sostek terkait dengan hak-hak yang harus diterima oleh para pekerja. Dan bagaimana pula Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak melakukan advokasi terhadap hak-hak para pekerja. Untuk itu, Bang Eki akan membahas permasalahan ini bersama Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Siak, Bapak Yusuf Delvi. Selamat datang Bapak. Dan Bapak Kartono, Kepala Bidang Kelembagaan dan Perselisihan dan Hubungan Industrial dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak. Selamat datang Bapak. Baik, sebelumnya saya akan menyapa dulu nih. Bagaimana kabarnya Bapak-Bapak pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. BPJS sendiri aman nggak di zaman COVID nih? Alhamdulillah saat ini masih aman. Masih aman ya. Tenaga kerja gimana Pak? Masih aman. Meskipun akhir-akhir ini banyak tenaga kerja kita yang juga terkena ya dari COVID-19 ini. Baik, namun sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai BP Jam Sostek dan advokasi yang dilakukan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak, Bang Eki akan mengajak partisipasi saudara dengan memberikan pertanyaan secara langsung melalui interaktif kami. Melalui pesan WhatsApp di nomor 0821 71116858. Anda dapat mengirimkan berbagai pernyataan atau pertanyaan sesuai dengan format nama, spasi asal, spasi pertanyaan. Tentu saja pertanyaan ini berkisar tentang topik yang akan kita bahas pada hari ini. Dan selain itu, Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar di Facebook Siak TV News. Baiklah, Pak Yusuf, ini saya ke Pak Yusuf yang pertama terlebih dahulu. Mengutip dari pernyataan Pak Agustus Antoni, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, jaminan sosial sangat penting dimiliki oleh seluruh pekerja Indonesia karena resiko sosial ekonomi itu bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Nah, bagaimana BP Jam Sostek memaknai ini? Memaknai ini kami melakukan sosialisasi tentunya, dan ini secara masif pada seluruh peserta, khususnya saat ini di Kabupaten Siak, masyarakat pekerja, baik kita lakukan melalui paguyuban, kemudian melalui kerjasama dengan stakeholder, terutama saat ini yang terbaru adalah kepesertaan RT dan rukun kampung se-Kabupaten Siak. Nah, ini kita sosialisasikan bersamaan dengan dukungan dari stakeholder melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan juga Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak. Oke, berarti semua lini sekarang sudah dapat terjangkau oleh BPJS Tenaga Kerjaan ini. Nah, kalau dari dinasnya sendiri nih yang melakukan advokasi, bagaimana sih sebenarnya saat ini dinas sendiri melihat kebutuhan para pekerja itu, Pak Kartono? Kami di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kita punya tugas utama bagaimana pekerja ini benar-benar dilindungi oleh pengusaha, pemberi kerja terhadap jaminan sosial tenaga kerjanya. Jadi jaminan sosial tenaga kerja tidak hanya BPJS Ketenagakerjaan tapi juga BPJS Kesehatan. Jadi ketika ada pekerja yang mengeluh mengadu ke kita, karena kebanyakan mereka belum terfasilitasi program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kita akan panggil pengusahanya, kita
dari buka bersama kita cari solusi agar akhirnya mereka tercover di BPJS Ketenaga. Karena kita juga berkomunikasi sama BPJS Ketenaga. Sekarang yang menjadi hot isunya ini di dua institusi ini apa sebenarnya nih? Baik, mungkin di kami Pak di BPJS Ketenagakerjaan yang terbaru adalah tentang bergulirnya bantuan subsidi gaji dari pemerintah pusat di sini di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Nah, baik arahan yang saat ini kami terima perintah dari kantor pusat adalah BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek seluruh Indonesia itu diwajibkan mengkolek data rekening peserta aktif yang tercatat sampai dengan bulan Juni 2020. Oke. Ya. Nah, kalau dari dinas yang menjadi pantauan saat ini apa nih? Jadi memang ya lagi anak-anak sekarang seperti yang sampaikan banyak sekarang yang bertanya ke kita terkait bantuan langsung tunai ini. Jadi ini kesempatan bagi kita, baik kesempatan bagi kita betapa pentingnya program perlindungan jaminan sosial tenaga kerja. Jadi ketika sudah terlindungi maka apapun yang terjadi, risiko yang terjadi itu tidak ditanggung sama pengusaha lagi, tapi sudah ditanggung sama pihak BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini momen bagi kita untuk mendorong pengusaha agar yuk terlibat benar-benar ikut program BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Untuk melakukan fungsi koordinasi, apakah data pekerja kita ini sudah ada sinkronisasi antara BP Jam Sostek dengan dinas sendiri? Untuk saat ini sudah terkait yang ada kami dapatkan dari stakeholder khususnya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah pekerja PKWT yang terdaftar di Kabupaten Siak. Ya, dan untuk sentralisasi sendiri itu ada di pusat. Ya, alhamdulillah harmonis data yang kami terima kita tidak lanjuti bersama. Jadi datanya sinkron sekarang. Sinkron. Ya. Oke, baik. Nah sekarang gini, kalau kita melihat visi BPJS Ketenagakerjaan menjadi badan penyelenggara jaminan sosial kebanggaan bangsa yang amanah bertatap muka melalui PC atau komputer, atau jika tidak bisa datang kita punya antrian online. Jadi cukup mengupload data-data kebutuhan administrasi klaim, kemudian nanti dari antrian online dipilih jam dan waktu untuk klaim, petugas kita akan konfirmasi untuk kesediaan waktunya dan nanti akan dilakukan dalam bentuk Zoom atau telepon conference. Berarti sekarang sudah on digital lah ya? On digital ya. Oke. Nah sekarang dari dinasnya sendiri melihat apakah BP Jam Sostek ini memang sudah betul-betul mengakomodir nih kebutuhan para pekerja kita di masa pandemi ini gitu. Oke, baik. Jadi jika kita lihat memang sudah sangat jauh berbeda. Dulu masih manual, sekarang semua sudah sistem digital. Yep. Sama sekarang untuk mencarikan JAT kita dengar dari pekerja nih Pak, sekarang sangat cepat sekali Pak. Kalau dulu kan mengaturnya panjang, sekarang cukup menggunakan aplikasi scan dokumennya, akhirnya kita tinggal nunggu pencairan itu. Itu yang kita dengar dari pekerja langsung. Baik, ini setidaknya ini sudah satu pencapaian yang bagus ya Pak ya. Baik, stigma di masyarakat kita biasanya kalau pengurusan administrasi yang bersangkutan dengan uang misalnya seperti itu pasti ada hambatan-hambatan. Tapi ini mulai dibenahi ya sesuai dengan visi tadi dari BPJS sendiri. Oke, nah baik sekarang dari BP Jam Sostek ini sendiri program-program apa sih Pak yang digulirkan untuk para pekerja kita? Baik Pak, untuk program-program kita saat ini kan adalah TJSL Pak ya, atau MLT kami sebut itu manfaat layanan tambahan. Karena pandemi COVID-19 kita bentuk dalam bantuan iuran Pak kepada pekerja yang masuk dalam garda terdepan di satuan gugus tugas atau saat ini disebutnya Satgas COVID-19. Nah ini sudah sentralisasi Pak di kantor pusat, baik di Kabupaten Siak khususnya kami sudah implementasikan, baik diimplementasikan di Siak itu kepada dulu sebelumnya adalah gugus tugas, saat ini Satgas COVID-19. Jadi sudah ada perlindungan yang diberikan. Nah mengenai 4 program jaminan nih, program jaminan sosial ketenagakerjaan yang ada jaminan hari tua, kecelakaan, kematian, dan pensiun. Ini bagaimana program ini dijalankan? Seperti apa para pekerja untuk bisa mendapatkan layanan ini? Baik Pak, untuk informasi program tersebut tersedia untuk semua peserta. Terutama kami sampaikan terkait segmentasi. BP Jam Sostek itu mempunyai 3 segmentasi. Pertama penerima upah yang bekerja secara formal pada satu usaha atau lembaga.
atau bidang usaha dagang misalnya, kemudian bukan penerima upah, dia bekerja secara mandiri, tidak memiliki penghasilan tetap, jadi dia punya penghasilan sendiri atas jerih payahnya sendiri. Yang ketiga adalah segmentasi peserta jasa konstruksi, di mana dia bekerja paruh waktu, Pak. Maksudnya tidak sampai bertahan lama, sesuai dengan kerja yang dilakukan dalam melakukan proyek fisik, pembangunan sipil, fisik atau civil work gitu, Pak. Nah, di sini kami ingin sampaikan untuk penerima upah itu tersedia 4 program tadi. Yang pertama mendasar itu adalah jaminan kecelakaan kerja. Sifatnya memberikan pelayanan pada saat peserta mengalami kecelakaan. Kecelakaan ini tidak dilihat di lokasi, Pak, tapi dimulai sejak pekerja meninggalkan rumah. Perjalanannya sampai tempat kerja, kemudian pulang lagi sampai tempat rumah atau kediamannya. Itu masuk ke dalam perlindungan jaminan kecelakaan kerja. Yang kedua adalah jaminan kematian. Kondisi kematian ini adalah meninggalnya pekerja, ini mendapatkan santunan, jadi tidak melihat penyebab, baik dia meninggal di rumah atau sedang liburan di kampung, atau mungkin hari libur ada kegiatan aktivitas lain, mancing atau menjalani hobi, itu mendapatkan santunan kematian. Saat ini ada peningkatan sesuai dengan informasi perubahan regulasi PP 82 tahun 2019, manfaat jaminan kematian memiliki santunan 42 juta rupiah. Ini sangat besar nilainya yang kami dapatkan, mungkin berharap dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan, teredukasi kepada rekan-rekan peserta. Yang ketiga adalah jaminan hari tua, ini sifatnya menabung, Pak. Ya, ketentuannya kapan dia berhenti, si pekerja berhenti, dengan masa tunggu 1 bulan itu sudah bisa diambil haknya. Ada lagi yang keempat adalah jaminan pensiun. Ini manfaat pasti setelah dia mengalami usia 57 tahun. Saat ini, jika berhenti karena usia 57 tahun, dia bisa mendapatkan haknya untuk jaminan pensiun. Oke, baik Pak Yusuf dan Pak Kartono, kita akan jeda dulu. Setelah pesan-pesan berikut ini, kita akan kembali lagi di catatan Bang Egi. Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan akurat. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabau, Leksial Yusuf Delvi ketika ditemui menjelaskan, santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati. Serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah disampaikan secara mudah dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam lintas prestasi. Siak TV, bijakan detik. Guys, ada kabar gembira nih. Pemerintah telah meningkatkan manfaat BP Jam Sostek tanpa menaikkan iurannya. Selama ini program jaminan kecelakaan kerja telah hadir dengan manfaat yang sangat lengkap. Di antaranya, perawatan dan pengobatan tanpa batasan biaya, bantuan biaya transportasi, santunan pengganti upah selama tidak bekerja, santunan kematian sebesar 48 kali upah, santunan cacat total hingga maksimal 56 kali upah, bantuan beasiswa, pendampingan dan pelatihan untuk persiapan kembali bekerja atau return to work. Kini manfaat tersebut makin meningkat nih guys. Contohnya, bertambahnya bantuan biaya pengangkutan dari tempat kecelakaan kerja sampai ke rumah sakit. Selanjutnya, peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan belum mampu bekerja mendapatkan penggantian upah sebesar 100% selama 1 tahun. Selain itu, beasiswa pendidikan untuk 2 orang anak dengan maksimal sebesar 174 juta rupiah. Dengan rincian, TK sampai SD mendapatkan 1,5 juta rupiah per tahun per anak. SMP 2 juta rupiah per tahun per anak. SMA 3 juta rupiah per tahun per anak. Perguruan tinggi 12 juta rupiah per tahun per anak.
Dan yang terbaru, program layanan home care atas rekomendasi dokter serta pemeriksaan diagnostik untuk peserta yang terbukti mengalami penyakit akibat kerja. Home care merupakan perawatan di rumah bagi peserta yang tidak memungkinkan ke rumah sakit atau klinik dan diberikan paling lama 1 tahun dengan nilai maksimal 20 juta rupiah. Selain jaminan kecelakaan kerja, manfaat jaminan kematian juga meningkat menjadi 42 juta rupiah. Dengan rincian biaya pemakaman 10 juta rupiah, santunan berkala 12 juta rupiah, santunan kematian 20 juta rupiah, ditambah beasiswa untuk 2 orang anak dari TK hingga perguruan tinggi dengan nilai maksimal juta rupiah. Nah, udah tahu kan manfaatnya? So, pastikan kamu terdaftar dan dilindungi oleh program BP Jam Sospek. Karena iurannya tetap, manfaatnya meningkat. Saudara, masih di catatan Bang Eki dengan BP Jam Sostek, Cabang Siak dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak. Baik, tadi Pak Yusuf sudah menyampaikan mengenai program jaminan sosial dengan 4 jaminannya, hari tua, kecelakaan, kematian, dan pensiun. Dan ini apakah para pekerja dengan 1 kali membayar iuran mendapatkan 4 manfaat ini atau gimana Pak? Atau memang satu-satu? Baik Pak, untuk mekanisme pendaftaran ini, Bang Eki, itu adalah secara kolektif. Jadi penerima upah atau disebut formal, perusahaan selaku pemberi kerja itu bertanggung jawab mendaftarkan seluruh pekerja yang ada di perusahaannya. Dan ini secara kolektif diiurkan oleh perusahaan, di mana persentase telah ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Untuk jaminan hari tua itu 5,7%. Jadi 3,7% adalah donasi dari pemberi kerja, 2% dari tenaga kerja yang disisihkan dari gajinya. Nah, kemudian ada jaminan kecelakaan kerja. Ini besarannya ditentukan dengan risiko kerjanya. Kalau yang rendah itu bidang jasa, itu 0,24%. Yang tertinggi seperti di pertambangan, Pak, itu risiko kematiannya tinggi, 1,74%. Nah, ada lagi dengan jaminan kematian. Kematian itu adalah 0,3%. Sama ini ditanggung oleh pemberi kerja. Pemberi kerja menanggung biayanya untuk didaftarkan ke BP Jam Sostek. Ada lagi kemudian yang keempat adalah jaminan pensiun. Nah, jaminan pensiun ini dibagi 2 mekanisme iuran. Untuk pekerjanya itu disisihkan sebesar 1%, dan pemberi kerjanya, tenaga kerja disisihkan 2%, pemberi kerjanya mendonasikan 1% dari jaminan pensiun. Oke, seperti itu. Nah, ini mengenai, ini kan bicara hak sebenarnya, kan hak para pekerja melalui jaminan yang diberikan oleh BP Jam Sostek ini. Dari dinas sendiri bagaimana melakukan pengawasan terhadap pemberi kerja kepada pekerjanya untuk mendapatkan hak mereka ini, Pak? Jadi gini lagi, kami di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kita sudah ada program yang sudah diakomodir KPK. Jadi kita ada yang namanya kegiatan melakukan pembinaan dan supervisi rutin. Jadi di situ kita melakukan mengecek apa hak-hak normatif pekerja yang benar-benar harus dilaksanakan oleh pengusaha. Di samping itu tidak hanya pembinaan, tapi pengusaha kan juga ada melaporkan atau menyusun dokumen ketenaga kerjaan. Jadi ketika dia datang ke kita untuk mendapatkan pelayanan kita akan cek, kita akan pastikan apakah benar pekerja mereka itu sudah dilindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Salah satu cara kita memastikan itu kita akan minta sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dan bukti iuran terakhir dia membayarkan anggotanya. Perusahaan-perusahaan kita terbuka tidak untuk data itu? Kalau di kita ada namanya peraturan perusahaan, Pak. Baik. Jadi ketika dia minta pengesahan SK kepala dinas, kalau itu nggak ada kita nggak akan terbitkan. Jadi mau nggak mau mereka harus menyerahkan, harus melampirkan. Apalagi sekarang udah online juga. Ada yang namanya wajib lapor online, itu harus tidak bisa lagi menghindar. Gitu. Oke. Nah, sejauh ini ada tidak perusahaan yang membandel untuk memberikan kewajiban mereka kepada para pekerja kita? Dari pantauan dinas sendiri seperti apa, Pak? Kebetulan kita kemarin juga ada koordinasi sama BPJS Kesehatan. Jadi di situ juga masih banyak temuan. Kita tim di situ tidak hanya kami bidang hubungan sosial, tapi ada juga pengawas ketenagakerjaan yang udah ada di provinsi. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan itu masih terdapat. Nah, tapi kita kerja terus, kita terbitkan surat, kita panggil ke kantor agar mereka benar-benar melengkapi kekurangan yang sudah menjadi temuan. Itu upaya kita. Oke. Nah, sekarang begini, terkadang masyarakat kita berpikiran ketika
mereka sudah mengikuti satu layanan sosial seperti ini, apakah itu BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan. Mereka mendapatkan secara holistik nih layanannya gitu. Sebenarnya kan ada beda nih ketenagakerjaan dengan kesehatan. Pembedanya seperti apa sih Pak? Baik, kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan ini fokus kita Bang Eki kepada pekerja. Jadi pekerja yang memiliki penghasilan dengan risiko dalam pekerjaannya itu yang wajib kita berikan perlindungan. Di sini untuk 4 program tadi Pak, ya Bang Eki, jaminan hari tua, kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Sedangkan fokus untuk BPJS Kesehatan itu adalah sakit, berobat dalam kondisi sakit. Jadi lebih kepada seluruh masyarakat atau warga negara Indonesia. Nah, untuk mekanismenya ini berbeda manajemennya, baik di pusat atau di daerah. Kemudian prinsipnya saling melengkapi. Kalau dia sudah ikut BPJS Ketenagakerjaan, tentunya ikut BPJS Kesehatan. Sama, jika sudah ikut BPJS Kesehatan, wajib juga ikut BPJS Ketenagakerjaan. Jadi saling melengkapi. Kalau satu tidak ada, tidak lengkap dia. Berarti ada 2 iuran lah ya, iya, yang harus betul. dipenuhi. Oke, nah sekarang gini, bagaimana para pekerja kita bisa mendaftarkan diri untuk ikut dalam program BP Jam Sostek ini? Baik, kalau untuk pendaftarannya bisa melakukan secara online melalui aplikasi Play Store kita BPJS TKU, kemudian mengupdate data induk atau kependudukan KTP, kemudian menyampaikan jenis pekerjaannya. Jenis pekerjaannya apa? Misalkan dia formal atau informal. Nah, di sini mekanismenya nanti dari petugas kita akan membantu proses pendaftaran, menerbitkan kode iuran sampai dengan adanya pembayaran iuran pertama. Jadi memang sekarang pun pendaftarannya sudah online ya Pak? Sudah online ya. Tidak, masyarakat perlu juga kah datang ke kantor BP Jam Sostek? Untuk datangnya kembali kepada masyarakat, karena kantor BP Jam Sostek ini adalah rumah pekerja se-Indonesia. Siapapun bisa datang. Layanannya buka dari jam berapa sampai jam berapa? Setiap hari kah? Iya. Untuk pelayanan kita, baik mekanisme klaim dengan pendaftaran, kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 15.30. Di sini bisa juga melalui media telepon atau juga bisa melalui media call center di 175 untuk pelayanan yang diberikan. Oke. Ya. Nah, kemudian ini Pak, besar iurannya sendiri itu seperti apa? Ada ketentuan hukumkah atau memang sudah ditetapkan secara kesepakatan dengan perusahaan atau gimana? Iya, prinsipnya Bang Eki, BPJS Ketenagakerjaan adalah penyelenggara yang menerima data baik secara kolektif dari pihak manajemen perusahaan. Dan untuk besaran iuran ini ditentukan berdasarkan upah yang dilaporkan. Sementara ketentuan yang ada di daerah kita punya Pak Kartono ya, UMK atau UMP ya, yang ditetapkan oleh gubernur. Baik untuk Kabupaten Siak saat ini itu menjadi dasar. Kadangkala untuk jenis usaha yang untuk perdagangan atau toko kecil-kecil itu tidak sampai seperti itu. Itu adalah implementasi yang ada di lapangan. Tapi kita secara nasional ambil upah yang terkecil di nasional itu 1.750.000. 1.750.000. Oke. Nah, sekarang begini, bagaimana masyarakat ini bisa tahu, para pekerja ini bisa tahu kalau mereka memang sudah terdaftar sebagai peserta, sebagai pekerja atau peserta di BP Jam Sostek ini? Baik, untuk identitas kita pertama adanya kartu. Mohon maaf, saat ini memang sudah ada era digitalisasi. Itu kita berikan dalam bentuk pelayanan aplikasi namanya SIPP, Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan, di mana itu dicetak secara manual pihak perusahaan atau pekerja bisa mengakses langsung melalui aplikasi Play Store tadi, BPJS TKU bisa menampilkan kartu digital. Dan ini diperlukan hanya pada saat klaim kita cetak. Kita cetak saat klaim. Jadi kalau untuk pelayanan baik berobat saat kecelakaan kerja, cukup menunjukkan kartu digitalnya bersamaan dengan KTP. Oke. Nah, kalau misalnya ada klaim, ada tuntutan bahwa saya belum terdaftar, saya belum didaftarkan oleh perusahaan saya di tempat saya bekerja, ini bagaimana dinas mengakomodir ini? Jadi ketika ada pekerja yang tidak tercover dalam program kerja ini, kami menghimbau ini momen bagi kita, yuk, bagi pekerja yang merasa belum terlindungi ketika dia berobat nanti pas di klinik, ternyata bapak belum terdaftar, kami memang untuk datang ke kantor. Kami akan buat pertemuan fasilitasi, kami akan panggil pengusahanya, kami akan jelaskan betapa sanksi cukup lumayan kalau di BPJS bagi pengusahanya tidak patuh. Sanksinya apa itu? Bisa pidana,
dan denda maksimal berapa Pak Yusuf? 50 sampai miliar. Miliar ya. 1 miliar, 1 miliar. 1 miliar Pak yang terbaru. Biasanya setelah kita sampaikan sanksi kepada pengusaha dan betapa besarnya manfaat ketika itu program, alhamdulillah rata-rata tunduk dan mau untuk ikut program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini kan kita sebenarnya bicara data juga nih kan. Bicara data, ketika kita bicara data, para pekerja kita bisa mengakses data mereka, terdaftar apa tidak sebagai peserta di BP Jam Sostek, kemudian Dinas juga melakukan pengawasan mengenai data ini. Adakah tidak aplikasi mungkin yang bisa digunakan oleh para pekerja kita untuk melihat data mereka sendiri terdaftar apa tidak gitu? Ini apa terobosan atau bagaimana nanti yang dilakukan oleh Jam Sostek? Untuk di BPJS Ketenagakerjaan, BP Jam Sostek, Play Store ini adalah filter pertama. Jadi kalau memang meyakinkan dia terdaftar, saat dia melakukan entry identitas nomor induk kepesertaan, itu mendapatkan informasi berapa nomor KPJ yang diminta. Jadi di situ bisa validasi atau juga bisa menghubungi kami di kantor BPJS Ketenagakerjaan KCP SIA. Oke, baik Pak Yusuf dan Pak Kartono, kita akan coba dulu menjawab satu pertanyaan sebelum pesan berikut ini. Saya Putra dari Sabauh, program dan manfaat apa saja yang didapat dan dinikmati oleh peserta ketika BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi penuh? Tapi jangan dijawab dulu, setelah pesan-pesan berikut ini catatan mereka akan kembali untuk Anda. Jadilah yang pertama, mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan akurat. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabauh, Siak Yusuf Delvi ketika ditemui menjelaskan, santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati. Serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah disampaikan secara mudah dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam lintas beritasi. Siak TV, bijakan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Encik Tuan dan Puan, saatnya nonton Siak TV. Dapatkan informasi terkini tentang perkembangan negeri istana. Siak TV, bijakan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk mengetahui berita terkini mengenai seluruh di Kabupaten Siak, silakan nonton Siak TV. Bu, ya Pak. tolong belikan beras merek ini apa Bu? Jangan merek ini lah Pak, ini kan yang beras mengandung plastik itu loh Pak. Wah, vaksin ini mengandung bahan tidak halal, viral kan ini. Apa benar Ustaz dia berikut kampanye? Salah satu capres melakukan kampanye hitam. Masa iya? Stop berita hoax. Ingat, jadilah masyarakat yang cerdas. Dalami beritanya, cari sumber dan saring beritanya. Jangan disebar dulu. Itu sama juga kita memberikan informasi yang salah alias hoax. Ingat, undang-undang tentang ITE. Jadilah masyarakat yang cerdas. Tolak berita hoax. Siapa bilang nonton Siak TV di luar Kabupaten Siak hanya bisa disaksikan lewat streaming? Sekarang tayangan Siak TV dapat disaksikan di seluruh Indonesia. Tonton Siak TV melalui Ninmedia TV Rakyat Indonesia di pointing parabola Anda ke satelit Cinasat 11. Siak TV, bijakan negeri. Encik-encik dan puan-puan, nak nonton Siak TV di handphone? Nak tahu caranya macam mana? Buka aplikasi Play Store, ketik Google di kolom pencarian. Pilih aplikasi Google, tekan tombol install. Dah tuh tunggu sampai instalasinya selesai. Dan buka aplikasi Google, pilih menu nonton gratis. Dah tuh pilih menu Siak TV. Siaran Siak TV dapat ditonton dimanapun berada.
BPJS Ketenagakerjaan sudah memprogramkan upaya untuk memberikan perlindungan keselamatan kerja dan juga jaminan kematian bagi seluruh RT dan RK serta RW sepotensia, yang itu ini komen bersama sharing antara pemerintah Potensia melalui CSR Bang Riau Kepri dan juga CSR dari BPJS Ketenagakerjaan. Tentunya kita jamin 5 bulan dalam tahun 2020. Nah, ini sedang kita upayakan bagaimana memprogram ini supaya berkelanjutan dilaksanakan juga di tahun 2021. Karena kita tahu RT dan RK merupakan organisasi sosial kemasyarakatan atau kelembagaan kemasyarakatan yang merupakan ujung tombak sebetulnya di pemerintah. Ada persoalan keluarga, ada persoalan pertanahan, ada masalah ketentraman-ketertiban, ada konflik mungkin ada di kampung. Itu pertama dijumpai oleh masyarakat adalah RT. Nah, RT sebagai front terdepan, yang kawasan dari mukanya pemerintah ini. Dan kalau RT bisa mengupayakan penyelesaian di tingkat bawah, ya, artinya ini itu yang kita harapkan bersama dengan masyarakat. Tapi ini kan juga tugas-tugas RT ini kadang kan ada yang mengadu tengah malam. Nah, itu artinya tugas RT juga berisiko, termasuk RW dan RK ini. Maka ini untuk tugas yang berisiko ini ya kita mengupayakan memberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian masa datang kerjasama dengan BPJS. Ya, baik, catatan Bang Eki masih bersama dengan BP Jamsostek dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak. Baik, Pak Yusuf, tadi kita ada satu pertanyaan tapi belum dijawab. Saya ulang pertanyaannya. Saya Putra dari Sabah. Program dan manfaat apa saja yang didapat dan dinikmati ketika peserta sudah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan secara penuh? Baik, Bang Eki. Ya. Untuk program sendiri itu ada 4 yang tersedia. Baik untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, itu program dasar yang tersedia untuk wajib didaftarkan. Nilai tambahnya adalah jaminan hari tua dengan jaminan pensiun. Di sini untuk perlindungan yang kita berikan. Jadi ada yang benefit money dalam bentuk uang, yaitu untuk santunan. Kemudian untuk nilai tambahnya saat ini mungkin sesuai dengan informasi dari kantor pusat, Pak ya. Bang Edi digaji. Tentunya kepada peserta yang di bawah penghasilan upah 5 juta rupiah. Jadi kalau untuk hal ini kami mohon sebenarnya kepada seluruh pekerja atau seluruh pemberi kerja segera menginformasikan data rekening dari pekerjanya peserta BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Oke. Nah, ini kan berkaitan dengan bantuan subsidi gaji ya Pak ya, yang sebesar 600.000. Ini juga ada pertanyaan nih berkaitan dengan hal tersebut. Saya Riri dari Siak, apakah tenaga honorer mendapatkan bantuan dari pemerintah senilai 600.000 karena tenaga honorer gajinya di bawah 5 juta? Kalau dapat, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi? Baik Pak, pertama kami sampaikan Pak, prinsipnya BP Jamsostek saat ini adalah diamanahkan, diperintah untuk menyediakan data. Data seluruh pekerja di Indonesia lengkap dengan nomor rekening. Penyaluran manfaat ini kembali kepada hak pengguna anggaran adalah Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Tujuannya adalah tadi meningkatkan daya beli atau pemulihan ekonomi nasional. Nah, di sini yang kami dengarkan terakhir melalui press conference Ibu Menteri adalah minimal gaji di bawah 5 juta rupiah. Kemudian kepesertaan data akhir di 30 Juni 2020, bekerja non PNS atau tidak ASN ya, dan tidak BUMN. Seperti itu Bang Eki. Nah, datanya ini nanti apakah disampaikan secara individu atau secara kolektif? Baik, kalau untuk di kita saat ini melakukannya kolektif, yaitu kepada pemberi kerjanya. Jadi sebagai manajemen atau HRD dari personalia perusahaan, mohon kerjasamanya untuk menyerahkan data tersebut selengkapnya. Kami dihimbau paling lambat di hari Jumat, tanggal 14 Agustus. Oke. Sampai pukul berapa diterima Pak? Mana tahu sampai pukul 00 ya nih. Iya.
Informasinya Pak, sentralisasi dalam penyerahan data dari BPJS kantor pusat, BPJS Tenaga dan kantor pusat kepada Kementerian Tenaga Kerja itu di hari Senin. Saat upacara 17 Agustus. Itu batas akhir ya? Iya, itu sentralisasinya Sentralisasi. Pak. Iya, Oke. batas akhirnya Jumat. Ya, baik. Ini ada lagi pertanyaan Dede dari siapa yang harus dilakukan tenaga kerja bila tidak didaftarkan oleh perusahaannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan? Mungkin Pak Kartono ini bisa mengulang kembali. Terima kasih Pak Eki. Jadi sudah kita sampaikan, kami berharap bagi pekerja yang sudah bekerja di Kementerian Kerja ternyata tidak dilindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan, kami membuka pintu untuk datang ke dinas. Kita akan fasilitasi, kita akan pertemukan pekerja dengan pengusahanya, kita akan jelaskan kepada pengusaha apa yang menjadi kewajibannya, outputnya nanti sama-sama karena kita punya tugas bagaimana pekerja ini terlindungi dan diikutkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Ini akan kita upayakan. Nah, kemudian ini kita masih coba dulu menjawab pertanyaan. Ini dari Susan Pusako. Bagaimana pengurusan klaim jaminan hari tua ini, Pak? Baik. Untuk jaminan hari tua adalah klaim yang diterima dalam bentuk tabungan. Klaim ini dilakukan dengan persyaratan berhenti kerja dengan masa tunggu minimal 1 bulan, masa tunggu 1 bulan. Untuk mekanisme klaim kita ada aplikasi antrian online. Antrian online ini tersedia Bang Eki di menu Play Store BPJS TKU. Peserta memilih waktu, tanggal yang diinginkan untuk proses klaim, kemudian tempat klaimnya di mana, kemudian mengupload data dokumen antara lain KTP, kartu yang dimiliki, itu dalam bentuk scan, ditambah dengan pengalaman kerja dan rekening. Nah, petugas kita itu akan melakukan konfirmasi melalui text message atau SMS untuk memastikan peserta yang klaim standby di waktu yang telah dipilihnya. Konfirmasi di awal ini, setelah diterima, kita akan melakukan video conference atau video call untuk verifikasinya. Nah, hal ini di dalam satu waktu misalkan range-nya 1 jam itu bisa lebih dari 20 orang. Artinya mungkin minimal di kita 3 orang. Itulah pola kita pelayanan one to many. Jadi saat video call kita bersamaan kepada peserta lain. Ya, di jam yang sama. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan tapi dari 2 orang yang berbeda. Pertanyaannya hampir sama ini. Satu Ibu Sinta dari Perawang, kemudian Ibu Vivi dari Sia. Apakah BPJS Ketenagakerjaan ini bisa dicairkan? Nah, kemudian kalau dia sebagai tenaga honorer, kemudian berhenti bekerja, iuran BPJS-nya juga bisa dicairkan apa tidak? Baik, terima kasih Bang Eki. Untuk honorer, yang didaftarkan saat ini dari pemerintah Kabupaten Siak adalah program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Sifatnya perlindungan seperti asuransi. Jadi tidak masuk ke dalam program jaminan hari tua. Artinya tidak ada tabungan di dalamnya Bang Eki. Nah, cover yang diberikan adalah perlindungan selama melakukan pekerjaannya. Tentunya resiko-resiko kecelakaan, resiko atau meninggal dunia itu menjadi tanggungan kami yang kami berikan dalam bentuk santunan atau benefit kepada ahli warisnya. Nah, ini berkaitan nih dengan pertanyaan Fahmi dari Bunga Raya. Saya bekerja di pemerintahan, jam kerjanya tidak terikat, kadang malam pun saya harus ke kantor untuk melakukan pekerjaan. Jika di tengah jalan mengalami kecelakaan, apakah bisa klaim nih menggunakan BPJS Ketenagakerjaan? Iya. Untuk mekanisme pengklaiman, kategori yang dimaksud adalah kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja ini tentunya ada perintah tugas. Perintah tugas yang diberikan baik lisan atau tertulis dari pimpinan untuk melakukan pekerjaan di waktu-waktu tertentu. Misalnya saya di hari Minggu dipanggil pimpinan untuk menghadap. Nah, itu kan lisan, Pak. Nah, ini bisa dilakukan klaimnya. Pelayanan yang pertama kami berikan adalah pengobatan. Jadi tentunya Bapak Ibu, kami tidak mendoakan jika terjadi kecelakaan kerja, mohon untuk berobatnya ke IGD. Di Kabupaten Siak kita punya Rumah Sakit Tengku Rafian. Ini unit instalasi gawat daruratnya sudah kerjasama, baik yang digital di handphone dengan KTP langsung diberikan. Oke. Baik, nah ini tadi berkaitan dengan testimoni yang disampaikan oleh Bupati Siak mengenai program jaminan untuk RW RT ya Pak ya. Nah ini dari dinas sendiri sebenarnya bagaimana melihat mengapa pemerintah kita hanya mendaftarkan perlindungan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian untuk para ini Pak RT kita, Pak RW kita ini Pak. Ini gimana sebenarnya? Mungkin nanti teknis Pak. Ya. Jadi dari informasi yang kita dapatkan
perusahaan-perusahaan besar pemberi kerja yang ada di Indonesia seperti PT Indakiat sama Cekprov itu mewajibkan harus 4 program. Berarti untuk yang kecil menengah atau sifatnya cuma sementara, cuma seminggu, paling yang utama adalah 2 program dasar tersebut, kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Ketika terjadi apa, itu nggak ditanggung sama pekerja lagi, tapi sudah ditanggung sama BPJS Tenagakerjaan. Oke. Nah, prosedurnya sendiri di BP Jam Sostek seperti apa nih Pak untuk perangkat RT RW ini? Baik, untuk pendaftaran tersendiri, untuk pendaftaran kita butuh data KTP Pak Ngiki. NIK dari pekerja. Baik, kenapa pendaftarannya kepada RT dan RK. Jadi perangkat kerja yang paling bawah yang belum tersentuh saat ini adalah RT dan RK. Ini menunjukkan wujud kepedulian Bapak Bupati kita, Bapak Bupati Siak, Dr. Andes Haji Alfedri MSI terhadap perangkat kerjanya. Jadi risiko yang sangat rentan, yang sangat dasar, yang mandatori adalah kecelakaan kerja dan kematian. Nah, wujud kepedulian ini kami berikan apresiasi yang sangat luar biasa, terutama saat itu ada penghargaan Pak dari BP Jam Sostek Kanwil Sumbar Riau Kepri, artinya 3 provinsi Pak, Sumatera Barat, Riau dan Kepri, itu memberikan apresiasi di bulan Juni kepada pemerintah daerah Kabupaten Siak. Oke. Nah, kemudian gini, untuk kecelakaan tunggal, ini bisa diklaim nggak Pak? Kalau dia berangkat yang kerja tapi ya terjadi kecelakaan tunggal. Baik, kalau dia masuk ke dalam kategori rumpunnya kecelakaan kerja, itu masuk tanggungan kami BPJS Tenagakerjaan. Nah, hanya saja ada satu domain yang di sini menjadi core benefit, maksudnya sharing benefit dengan Jasara Harja, khusus untuk kategori kecelakaan ganda. Ganda ini Jasara Harja ingin memberikan penyalurannya manfaat kepada kecelakaan ganda, artinya 2 kendaraan bertumbur gitu ya, antara mobil dengan motor atau motor dengan mobil atau mobil dengan mobil. Nah, untuk kecelakaan kerja tentu itu masuk segmentasinya ke kita BPJS Tenagakerjaan. Oke. Nah, untuk klaim dari 4 jaminan ini, berapa lama sih sebetulnya prosesnya? Iya. Masyarakat atau para pekerja ini mendapatkan manfaatnya? Perlu diketahui, Pak Eki, alhamdulillah nih pertanyaannya bagus. Untuk klaim kita ada SLA, Service Level Agreement, dan itu dibedakan dari programnya. Kalau jaminan hari tua kita punya 7 hari. 7 hari? Kalau jaminan kecelakaan kerja kita punya 5 hari. Jaminan kematian kita punya 3 hari. Adakah klaim yang masuk ke dinas Pak? Lama kali nih pengurusannya nih. Seperti itu. Belum ada lagi. Oke, biasanya yang diklaim oleh para pekerja kita nih melalui dinas sendiri apa nih Pak? Kebanyakan memang di ketenagakerjaan mereka tidak tercover di program BPJS Tenaga. Info yang kita dapatkan perusahaan sudah, ternyata perusahaan banyak yang melaporkan cuma sebagian baik. Sebagian. Jadi ini sering jadi temuan nih. Kita tanya udah pas dicek cuma sebagian aja. Jadi cuma undang-undang dipatuhi tapi tidak keseluruhannya. Jadi ada istilahnya lapor sebagian. Kadang lapor upah pun tidak upah yang sebenarnya. Upah yang terendahnya yang dipakai. Oke, baik, saya akan mengulik ini lagi lebih keras lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan aktual. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabaau, Teksiang Yusuf Delvi ketika ditemui menjelaskan, santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah disampaikan secara mudah dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam lintas beritasi. Siak TV, bijakan negeri. Perkenalkan, ini Damar. Untuk menghadapi virus COVID-19, juga tidak lupa cuci tangan sebelum memasuki ruangan.
Ketika memasuki ruangan, Damar membuka pintu dengan "Eits, tidak boleh." Tapi bukalah pintu dengan menyikunya. Ya, benar. Bersalaman ketika bertemu teman. Oh. Hindari untuk bersalaman dengan teman. Dan jangan lupa untuk melakukan social distancing. Damar sudah siap dalam menghadapi new normal. Bagaimana dengan kamu? Jagalah kesehatan diri Anda sendiri dan juga keluarga Anda dengan menerapkan protokol kesehatan, oke?